Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dan tentunya berarti kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat silaturahim di Tembelang TV Media. Dulur pemirsa Tembelang TV, saat ini saya ada tamu ini. Adik saya ini dari mana? Sekolahan mana, Dik? Pelandaan. SMA Pelandaan, SMAN Pelandaan. Yeah. Kelas pinten sekolah ini dengan? 3. Kelas 3 saudaraku. Jadi kelas 3 SMAN Pelandaan. Otomatis setelah ini sudah lagi lulus ya. Nah, ini kebetulan hari ini silaturahim ke sini dulur. Diperkenalkan Mas, namanya siapa, dari sekolah mana, terus kedatangannya ke sini itu tujuannya apa, monggo. Oke, diperkenalkan monggo. Nyantai saja. Saya Brilian Puji Prakasa dari SMA Pelandaan. Tujuan saya ke sini untuk menanyakan asal-usul Desa Sentul. Asal-usul Desa Sentul. SMA-nya Pelandaan, terus sampean sendiri aslinya mana? Saya sendiri asli Bedalawa. Om Bedalawa. Ya. Bedalawa putrane sinten, Mas? Saya ngelawak. Ngelawak putrane sinten? Bapak Pujiartono. Pak Pujiartono ngelawak. Berarti jenengan ini mau tanya asal usul nama Desa Sentul. Iya. Terus mungkin ada lagi yang ditanyakan apa? Kayak adat istiadat apa yang pernah dilakukan di Desa Sentul? Oh, ngoten nggih. Masih dilakukan di Desa Sentul. Oh, terus nama asal usul Desa Sentul. Iya. Terus hal-hal apakah yang ada di Desa Sentul terkait mungkin seni dan budaya atau apalagi ngoten ya. Oke, saya jawab sesuai dengan batas kemampuan saya atau keterbatasan apa yang saya tahu. Jadi mungkin nanti pemirsa Tembelang TV atau warga Desa Sentul ada yang memberikan tambahan, justru malah saya terima kasih karena yang jelas informasi dari saya itu Mas ya. Niki nggih tidak sepenuhnya apa ya valid atau 100% betul. Pasti ada kekurangannya. Jadi tugas sekolah gini nggih. Tugas sekolah ini dulu. Gini Mas siapa? Brilian dari SMAN Pelandaan. Jadi kenapa desa ini kok dinamakan Desa Sentul? Loh, sampean kok gak mencari tahu Desa Bedalawa? Karena saudara saya ada di sini. Oh, makanya pengen tahu saja. Ya. Desa mana-mana bebas nggih. Nggih Mas Bian, ini seperti yang pernah saya dengar ya. Jadi cerita terkait asal usul nama Desa Sentul. Jadi gini Mas Brian, ini agak panjang ini ya. Apa ya? Yeah. Jadi para sesepuh terdahulu kita, pendiri desa itu saya yakin tidak di Sentul saja. Jadi di mana saja Mas Brian, untuk Ndinggon desa itu biasanya nama desa diambil dari ikon dari tempat itu. Artinya hal-hal yang menonjol di tempat itu. Nah, mungkin pada waktu itu ini menurut cerita dari turun-temurun ya, cerita turun-temurun. Karena mungkin pada saat itu di Desa Sentul itu konon menurut cerita ada banyak pohon yang namanya pohon sentul. Nah, ada banyak pohon yang namanya pohon sentul sehingga ketika tempat ini, wilayah ini sebelum jadi nama Sentul mau dijadikan nama sebuah desa, itu para sesepuh dulu waktu itu bersepakat. Jadi kesepakatan lah, yang jelas insya Allah kesepakatan. Kesepakatan dengan orang-orang terdahulu, para sesepuh, karena tempat ini mau dikasih nama. Maka diambillah salah satu ikon dari tempat ini yang kebetulan insya Allah pada waktu itu karena banyak pohon sentul. Itu menurut cerita turun-temurun dari Mbak Buyut. Maka yang pada akhirnya desa ini dinamakan Desa Sentul sesuai dengan apa yang ada waktu itu
ternyata banyak pohon yang namanya pohon sentul. Lah, ngoten Mas Brilian. Nah, itu sekedar yang saya tahu. Nah, terkait dengan masalah aktivitas masyarakat, ada istiadat ya. Gini Mas, Mas Brian, kalau di Sentul dulu itu memang adat istiadat yang pakem atau yang muncul dari desa Sentul itu, seingat saya dari mbah-mbah dulu sampai sekarang itu belum ada. Dulu belum ada. Tapi alhamdulillah seiringnya berjalannya waktu, yang pada akhirnya di Sentul ini akhir-akhir ini beberapa tahun ini, di setiap tahunnya ya Desa Sentul mengadakan sedekah desa. Jadi sedekah desa ini diadakan oleh warga desa, pemerintahan desa, yang mana tujuan dari sedekah desa atau ruah desa ini adalah ungkapan rasa syukur warga Sentul terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah. Ini ungkapan rasa syukur karena warga Sentul ini meyakini jikalau kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, maka insya Allah akan ditambah nikmatnya. Jadi berharap warga Sentul ini setelah atau ketika mengadakan acara tasyakuran ini berharap keberkahan selalu dilimpahkan kepada warga desa Sentul. Dan alhamdulillah setiap tahunnya Mas Brian, ini di Sentul ada yang namanya ruwah desa atau sedekah desa atau sedekah bumi. Nah, ini sudah dilaksanakan. Nah, kalau pada zaman kecil saya, ini memang di Sentul dulu ada seni dan budaya, tapi sekarang sudah tidak sebegitu terlihat, yaitu seni kuda kepang, seni jaran kepang waktu itu pada zaman dulu, tapi sekarang sudah mulai pudar. Nah, itu sekedar sekedar informasi dari saya. Kalau masyarakat Sentul sendiri kebanyakan insya Allah itu bermata pencarian petani, ada buruh tani, ada wira swasta, ada juga pegawai negeri. Tuh Mas Brian, sedikit informasi dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Apa? Untuk peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Desa Sentul? Oh iya, pernah. Nah, pernah ada. Saja? Peristiwa itu yang pernah saya tahu, peristiwa yang terkait dengan sejarah kolonial atau perjuangan. Ini ceritanya luar biasa ini, Mas Brian. Bentar saya tak cerita. Gini Mas Brian, jadi ketika Belanda jatuh ke tentara Jepang, artinya Belanda nyerah kepada tentara Jepang itu tahun 1942. Maka saat itu yang pada akhirnya Belanda ini kan frustasi. Belanda frustasi karena kekalahannya pada Jepang tahun 1942. Nah, di saat tahun itu warga desa Sentul ada yang bernama Jaria. Jaria. Jadi Jaria ini rumahnya adalah Sentul Dam, itu pojokan kidul. Jaria pada tahun 1942 Mas Brilian ini dinikah oleh seseorang laki-laki yang bernama Aluan. Aluan ini berasal dari warga desa Jatirowo, Loso. Nah, pada tahun itu pernikahan kedua mempelai bertepatan dengan menyerahnya tentara Belanda kepada pasukan Jepang. Nah, tidak tahu suatu ketika saat itu ada konvoi tentara Belanda. Jadi ceritanya kan pabrik gula Ponen itu dulu dibakar sendiri oleh Belanda. Jadi karena Belanda frustasi, jadi pabrik gula Ponen itu dibakar sendiri oleh Belanda. Nah, pada waktu itu tentara Belanda itu konvoi lewat jalan raya itu. Kalau sekarang jalan raya itu raya Tembelang Peloso itu
Nah, di saat tentara Belanda ini konvoi atau jalan lah. Nah, Pak Aluan ini yang saat itu temanten baru, entah waktu itu baru umur berapa hari, ini saksinya masih ada. Saksinya masih ada. Nah, ketika Aluan melihat konvoi tentara Belanda ini, ternyata Aluan waktu itu lari. Nah, lari, nah mungkin tentara Belanda mengira ini mata-mata orang Indonesia atau pejuang Indonesia, nggak tahu bagaimana akhirnya Aluan ini dikejar oleh Belanda dan akhirnya dieksekusi. Nah, itu ceritanya dieksekusinya ada yang cerita di itu dam itu sungainya yang mengarah ke selatan di sana. Nah, akhirnya saat itu ketika dikejar Belanda dan pada akhirnya dieksekusi, kemudian meninggallah yang namanya Mbak Aluan. Nah, sampai sekarang cerita itu dikenal atau dikenang oleh masyarakat Sentul, termasuk saya yang sering menceritakan itu. Dan Mbak Aluan itu dulu putra dari Nyai Tumirah. Nyai Tumirah itu putri dari Yai Ahmad Zamrozi Jatirowo. Nah, Aluan itu dipundhut mantu oleh namanya Mbayat Mina. Jadi Mbayat Mina punya seorang putri namanya Jaria, kemudian dikromo oleh Mbah Aluan itu. Jadi waktu itu peristiwa itu terjadi, bulannya saya lupa, tahun 1942. Nah, ini termasuk Aluan ini warga Sentul yang mana beliau ini termasuk korban dari penjajahan Belanda. Nah, itu sedikit cerita tentang peristiwa yang pernah terjadi di Sentul, dan itu sangat mengenaskan karena ketika Aluan itu meninggal, pada akhirnya Jaria ini corong wedok depresi akhirnya sakit, ikut meninggal juga. Nah, maka Mbak Aluan itu saya yang merawat di Sentul. Itu sedikit cerita terkait sejarah yang ada di Sentul. Mungkin ada lagi harapan ke depan buat desa ini ya? Harapan ke depan buat desa. Karena Sentul ini ternyata adalah ibu kota kecamatan. Kantor kecamatannya ada di Sentul. Di desa Sentul ya, di timur itu. Nah, harapan kita karena Sentul ini ibu kota kecamatan, otomatis ke depannya harapan kita Sentul semakin maju dalam semua lini. Satu dari perekonomian masyarakatnya, satu dari sumber daya masyarakatnya, yang kedua dari wawasan religi masyarakatnya. Nah, kemudian dari lini sosialnya, karena kemajuan daripada komunitas masyarakat, kemajuan daripada lingkungan itu dipengaruhi oleh banyak hal, Mas Brian. Satu, dari aspek ekonomi. Dua, dari aspek sosial. Nek wonge rukun-rukun kabeh, gak seneng gegeran. Ini desa itu akan semakin maju. Faktor ekonomi, dari lini ekonomi, kalau masyarakatnya bekerja semua, maka terjadilah kehidupan yang baik. Terus aspek religi, kalau wawasan dari masyarakatnya terkait dengan wawasan agamanya itu maju, otomatis di situ akan terjadi keberkahan. Maka kesemua ini harus dijalankan bersinergi. Itulah harapan saya dan tentunya masyarakat Sentul, Mas Brilian. Sudah, Pak. Sudah nggih, sampun nggih. Sampun. Oke. Nggih, terima kasih, itu saja nggih. Semoga informasi saya bermanfaat. Kalau nanti pemirsa Tembelang TV atau warga Sentul ada yang menambahkan, silakan ya untuk referensi lagi, karena saya yakin apa yang saya sampaikan ini masih banyak yang kurang ya. Mudah-mudahan ilmu sampean ini manfaat. Nggih, terima kasih. Sampun. Oke, pemirsa Tembelang TV, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini ada tamu dari adik saya SMAN Pelandaan, luar biasa, semoga manfaat. Amin. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.